Berjumpa lagi di channel Bang Febri, channelnya edukasi, informasi, dan seputar hobi. Oke teman-teman, kali ini di kesempatan yang berbahagia ini kebetulan bersama Mas Kolis. Mas Kolis ini teman saya sejak tahun 2008 ya Mas ya? 2008 ya. Dulu saya kenal Mas Kolis ini di salah satu lembaga pendidikan bahasa Inggris dan menjadi rekan kerja saya, dan beliau ini mahir di desain grafis. Nah, saya banyak belajar dari situ, dari Mas Kolis ini di spek. Dulu kalau teman-teman itu mendesain ini butuh waktu 1-2 jam. Nah, Mas Kolis ini cuma waktu 5-10 menit sudah jadi. Dan kita sudah 13 tahun nggak ketemu ya Mas? Iya. Alhamdulillah ini diberi kesempatan untuk silaturahmi bersama Mas Kolis, dan suasana yang sangat alhamdulillah sangat luar biasa, dan saya banyak menimba ilmu dari Mas Kolis. Sekarang sudah punya usaha yang luar biasa, yaitu membuat miniatur ya, miniatur bis, miniatur mobil dan sebagainya, dan ini sudah omsetnya juga sudah luar biasa. Tapi semuanya itu pasti ada proses perjalanan, dan tentunya teman-teman mungkin akan lebih jelasnya. Kita langsung saja tanyakan dengan Mas Kolis. Oke Mas Kolis, awal mula membuat miniatur bis ini atau miniatur mobil, awal mulanya itu idenya dari mana Mas? Awal mulanya itu tahun berapa ya? Tahun 2015. Saat itu masih bekerja di New Armada. Oh, di New Armada. Kan di New Armada buat bis asli. Skala 1:1. Oh, 1:1 ya. Buat bisnya. Oh, buat bisnya. Lama-lama tertarik itu untuk mengecilkan menjadi miniatur. Itu saat masih di Armada. Berarti di Armada itu sudah kepikiran untuk membuat miniatur ya sebenarnya? Iya. Berapa tahun dari Mas Kolis itu punya ide atau gagasan membuat miniatur semenjak di Armada? Tahun 2010. 2010. Ya, membuatnya mulai buka miniatur 2015. Berarti 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun di Armada. Buka sampingan miniatur. Itu awal mulanya iseng-iseng bikin miniatur atau memang ada orderan? Awal mulai itu karena suka saja. Karena suka. Jadi nggak ada niat menjual, nggak ada, cuma buat pajangan atau apa. Terus ada datang teman ke rumah, bagus lihatnya, tertarik. Terus mau dibeli, tapi nggak mau. Itu waktu itu pembuatan miniatur apa? Berupa bis apa? Bis. Bis. Ya, bis Armada. Ya? Bis Armada juga. Ya, yang seperti di belakang ini ya teman-teman. Nah. Iya. Jadi awal mulanya memang Mas Kolis ini berawal dari hobi ya Mas ya? Iya, dari hobi, dari kesukaan, karena suka, terus ini menjadi jalan rezeki ya misalnya. Iya. Luar biasa. Terus kemudian dari teman yang tadi tertarik itu, terus kemudian ada pesanan dari langsung Armada atau PO yang lain? Nah, itu kan satu akhirnya dibeli teman saya. Oh, dibeli. Tapi juga orang Armada juga atau bukan. PO lain? Oh, teman. Iya. Memang suka koleksi. Iya. Oh. Kan hilang miniaturnya. Oh. Enggak ada, terus buat lagi. Terus pesen lagi ke Mas Kolis? Iya, dia pesen lagi. Akhirnya saya upload di medsos. Ya. Ada banyak yang pesen. Berarti 2015 itu sudah orderan masuk itu sudah lumayan ya? 2015 itu mulai berdiri. Oh, mulai berdiri. Mulai berdiri. Sebelumnya cuma suka-suka. Enggak, cuma suka saja. Tapi enggak dijual. Ya. Berarti dulu itu awal mulanya juga otodidak ya Mas? Artinya ketika punya ide membuat miniatur itu belum pernah terjun ke pembuatan miniatur langsung, tapi Mas Kolis ini mencoba sesuatu hal yang baru ya?
Artinya dari desain itu diperkecil dari pembuatan tadi skala banding 1 ya untuk pembuatan base, kemudian diperkecil ya. Diperkecil skala 1:20. 1:20. Ada kendala tidak ketika awal mula pembuatan miniatur itu? Susahnya di mana? Ya pasti banyak. Banyak. Kendalanya di kan rumit ya, kecil-kecil. Oh, kecil ya, betul. Berarti itu bahannya juga awal mula langsung bahannya seperti akrilik seperti ini atau dulu awal mulanya kayu? Kayu. Triplek. Alatnya juga cuma cutter. Cuma cutter. Iya. Luar biasa. Kayu triplek sama cutter. Oh, butuh waktu berapa lama itu untuk membuat satu miniatur dulu awal mulanya itu? Awal mula itu 1 bulan. 1 bulan. Iya. Itu juga karena hobi ya disambi, karena masih kerja juga ya. Kemudian untuk stiker sendiri dulu juga pesen atau print-printan itu. Oh, print-printan. Oh, nah ini perjuangan dari Mas Woleh sebelum menjadi pengusaha miniatur ini kan tentunya berawal dari hobi ya, hobi menjadi sebuah jalan rezeki, dan tentunya Mas Woleh ini juga pengalamannya juga luar biasa di bagian desain grafis ya. Tadi di Armada 5 tahun memunculkan ide untuk membuat miniatur, kemudian sempat kemana lagi Mas setelah di Armada itu? Langsung masih Armada sambil buka miniatur. Oh, sambil buka miniatur. Tahun 2020-an ya. keluar dari Armada, fokus di miniatur. Keluar itu dikarenakan pengen fokus di usaha miniatur. Iya. Oh, 2020. Berarti 2005. Berarti di Armada dari 2010 sampai 2020. 10 tahun ya, 10 iya. tahun. Kemudian merintis usahanya di tahun 2015. Tapi sepanjang jalan 2015 sampai 2020 itu tentunya sudah banyak ya, 1, 2 atau beberapa organ sudah masuk ya sebelum fokus ke miniatur di tahun 2020 itu. Sudah banyak yang masuk. Berarti itu dikerjakan sendiri Mas? Sama ada temannya. Ada temannya. Oh, iya. Termasuk dari Armada juga yang pesan. Dari Armada juga. Waktu itu berapa itu kalau boleh tahu di Armada? Banyak juga pesanannya? Iya. Awal mula. Oh, banyak. Kalau ada pameran itu biasanya kan buat pajangan, buat souvenir. Kalau boleh tahu itu untuk harga satu unit untuk miniatur itu berapa? Kisaran berapa? 500.000 sampai 5 juta. 500.000 sampai 5 juta. Iya. Berarti kalau yang 500.000 itu ukurannya ya, Mas? Atau bahan? Kan ada speknya. Speknya. Oh. Ukurannya lebih kecil, nggak pakai interior. Oh, berarti kalau ada kursinya, kemudian ada miniatur di dalamnya itu seperti kalau bis beneran itu sekitar 2-4. 2-4. Seperti yang di belakang ini ya? Iya. Ini teman-teman yang di belakang ini miniatur bis pesanan dari mana nih Mas? Pemerintah Kota Yogyakarta. Ini luar biasa, ini ya sekitar 4 jutaan. Kemudian yang tadi 500 sampai 5 juta itu tergantung dari speknya, ukuran, kemudian fasilitas ya. Iya. Kelengkapan miniatur yang di dalamnya kan ada kursi, kemudian ada lampu juga bisa dikasih ya itu. Nah itu teman-teman sekedar gambaran. Jadi teman-teman kalau mau pesan bisa langsung ke Mas Woleh atau bisa komen di link di bawah. Mas Woleh selaku pengusaha miniatur tentunya kan terjun di situ tentunya tidak semulus apa yang kita harapkan kadang-kadang ya. Banyak tantangan, banyak rintangan. Nah ini tantangan terberat itu apa Mas? Banyak sih, semua ada tantangannya dari desain awal, dari sampai pemasaran banyak tantangannya. Tapi karena yang penting suka itu tantangannya. Yang penting suka ya. Gak kerasa. Berarti kalau untuk tantangan desain itu kita harus mengikuti apa permintaan dari customer ya. Iya. Artinya model base sekarang itu kan beda dengan yang dulu. Nah itu harus mengikuti
apa ya, kemajuan perkembangan teknologi. Kalau dari Armada dia kirim gambar blueprint. Oh, blueprint ya. Blueprintnya Modelnya seperti ini, nah nanti sama speknya apa saja. Nah, tinggal nyesuaiin sama gambar. Mas Wallace juga harus mendesain ulang gitu ya? Iya, tinggal ngeblak istilahnya. Oh. Jadi selain desain tadi pemasaran. Nah, pemasaran sendiri itu Mas Wallace kalau sekarang mungkin sudah banyak yang tahu, banyak order Mas Wallace. Mungkin awal mulanya ya untuk memulai pemasaran itu kendalanya di mana? Kalau pemasaran itu awal mulanya itu yang pesen New Armada. New Armada. Iya. New Armada pesen buat pameran di Jakarta. Oh gitu ya. Gitu ya. Oh kalau PO sering ada pameran ya. Jadi miniatur itu nanti dipamerkan, dipajang di showroom atau event-event pameran itu ya. Terus kan ada yang banyak yang terus pembuatan minta ini yang buat siapa, minta nomor. Oh iya luar biasa. Jadi bermula dari New Armada ini Mas Wallace membuat miniatur, kemudian di salah satu event, nah itu dipamerkan sehingga itu salah satu media promosi yang sampai saat ini Mas Wallace tetap alhamdulillah mengalir orderannya. Dan selain itu juga di Facebook dan Instagram ya sekarang yang namanya apa itu Mas? Rase Auto Model. Nah menarik sekali Mas Wallace ini memberikan sebuah nama Rase Auto Model. Itu namanya diambil dari mana? Mungkin ada filosofi tersendiri. Auto Model itu otomotif. Model otomotif. Rase sendiri? Rase itu nama apa ya? Kayak luwak itu. Oh, rasa kayak luwak. Oh, nama hewan. Nama hewan. Kan ada di sini kan. Trotol. Oh, itu rasa. Cari makannya malam hari. Hewan apa ya? Cari malam makannya. Luwak. Rasa. Kan kita dulu kerjanya malam terus siang. Oh iya. Siang nyambi, malamnya baru kerja seperti Rase. Oh iya. Dan ada singkatannya. Apa? Rezeki anak soleh. Wah, itu luar biasa nih. Jadi Mas Wallace ini ternyata idenya sangat cemerlang dan punya gagasan yang luar biasa yang mungkin setiap orang mungkin mengenal Mas Wallace tidak sampai detail. Artinya ya mungkin Mas Wallace seperti ini ya teman-teman, artinya mungkin Mas Wallace itu kan karena saking banyaknya ide yang mau dituangkan sehingga mau menyampaikan istilahnya gitu berupa kode-kode. Nah ini Rasa sendiri tentunya memiliki arti yang sangat luar biasa. Jadi Rasa adalah rezeki anak soleh. Makannya mencari makannya setiap malam. Jadi ya tidak lepas dari situ. Mungkin Mas Wallace ini juga kerjanya hampir malah larut malam sampai pagi ya Mas ya. Iya, kebanyakan malam karena namanya orang desain kemudian kerja ya punya usaha itu biasanya lebih banyak waktu malamnya ya. Iya. Artinya kan di situ mungkin ya waktu malam itu apalagi di tengah malam sampai menjelang subuh itu kan memang ide-ide baru keluarnya ya Mas ya. Iya. Kalau orang desain grafis itu seperti itu. Contohnya kopi rokok itu ya selalu berada di sampingnya Mas Wallace ya. Nah Mas Wallace ini kan hampir dulu 2-3 jam tidurnya ya Mas ya. Iya. Dari bahkan hampir subuh untuk mengerjakan miniatur atau desain dan sebagainya. Karena memang di waktu mustajab itu muncullah sebuah kreativitas karya-karya yang original ya Mas ya. Ini orang-orang kayak Mas Wallace ini memang luar biasa. Saya dulu pernah bersama Mas Wallace itu waktu desain brosur ya. Kalau dulu waktu di tahun 2008 di Spek itu kita sering adakan event seminar, itu sering sampai tidur di kantor ya, dan itu sudah hampir kita alami sudah setahun lebih ya kalau sama Mas Wallace ini. Jadi luar biasa. Jadi istilahnya kantor serasa rumah ya bersama Mas Wallace ini. Jadi luar biasa
artinya jerih payah yang dulu perjalanan itu tetap istilahnya ada apa ya, ada titik mulanya ya. Artinya sampai sejauh ini Mas Koli seperti ini, jadi hobi itu memang mengalahkan segalanya Mas ya. Iya. Artinya ketika kita itu sudah mengerjakan itu dengan senang hati, menyukai, bahkan itu menjadi hobi kita, itu insya Allah tadi Mas Koli sudah seolah-olah nggak kerja itu. Sampai pagi pun oke aja Mas, tetap energik, artinya tetap ini sebuah karya, jadi ada kepuasan tersendiri, dan itu alhamdulillah sekarang menjadi pintu rezeki untuk Mas Kolis dan keluarga. Mas Kolis luar biasa, jadi kita memandangnya dari segi prosesnya teman-teman, artinya setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing. Nah di sini kita ambil bahwa Mas Kolis ini kan tadi awal mulanya adalah hobi. Nah tadi teman-teman carilah passion atau hobi teman-teman yang kita sukai, insya Allah menjadi ladang rezeki. Karena ketika kita seriusi dan ketika seperti Mas Kolis tadi, yaitu menjadi jalan pintu rezekinya Mas Kolis dan keluarga. Nah, bagi teman-teman yang memulai usaha, jangan takut ya Mas ya. Mungkin ada masukan atau mungkin ada beberapa yang ingin Mas Kolis sampaikan ke teman-teman ketika teman-teman itu mau memulai usaha masih ragu-ragu antara ya tidak atau bisa tidak. Nah itu kiat-kiatnya mungkin Mas Kolis sudah sangat berpengalaman, mungkin bisa menyampaikan hal itu seperti apa? Kalau dari pengalaman saya, dan kalau usaha itu yang penting cari yang disukai dulu. Pertama yang disukai. Kalau udah suka itu nggak peduli mau lagu atau enggak mau apa, kan ada yang usaha buat yang penting uangnya gitu kan. Nah biasanya kalau usahanya ikut tren itu biasanya kalau trennya menurun kayak yang dulu yang ngebum itu seperti kafe ya, dulu kan berada kafe kopi ya, vapor itu juga ya sempat langsung pas menurun. Kalau yang nggak suka itu ya istilahnya tidak akan lama. Kalau yang suka itu lebih lama karena bangkrut juga masih menyukai. Jadi ada untung juga suka, rugi suka. Jadi landasan rasa cinta. Iya. Kalau melakukan yang disuka itu nggak peduli tantangannya apa enggak. Soalnya kayak mancing itu kan kalau kita pikir malam-malam di sungai sendirian berbencar sama istri dulu. Tapi tetap kalau kita kucing-kucingan menderita gitu tadi. Tapi kan karena suka jadi enggak, penderitaannya enggak. Sampai tantangan pun tidak terasa ya. Iya. Sampai sejauh mana pahitnya seperti apa karena suka. Oke teman. Nah itu teman-teman, landasan utamanya bagaimana cara memulai usaha, yaitu carilah yang Anda sukai. Dan tentunya setiap orang pasti punya hobi masing-masing ya Mas ya. Tentu pasti ada. Nah carilah passion atau hobi teman-teman ketika memulai usaha. Nah itu yang digeluti adalah yang hobi teman-teman. Karena tadi disampaikan Mas Kolis, pengalaman Mas Kolis yang sudah lama, jadi mulai usaha ya tadi berdasarkan hobi, dari membuat miniatur buat hobi akhirnya menjadi jalan rezeki. Itu kan sebuah hobi. Jadi mau laku mau tidak ya itu karena sebuah hobi sudah disukai ya, mau bagaimanapun tetap jalan ya Mas ya. Iya. Jadi tidak ada istilah meskipun tantangannya berat ya itu karena suka. Jadi kalau suka itu inspirat kita itu kalau tidak membuat sesuatu yang kita sukai atau kita tidak melakukan hal yang kita sukai itu ada yang kurang ya Mas ya. Iya. Nah seperti itu. Jadi sehingga kita terus berkarya sehingga apapun itu entah ada orderan atau tidak, karena kita melakukan apa yang kita sukai. Nah itu teman-teman kuncinya itu, jadi lakukan apa yang teman-teman sukai, temukan passion teman-teman untuk memulai usaha teman-teman, karena
ketika kita memulai usaha yang apa yang kita sukai, apa yang kita cintai, yang menjadi hobi kita, insya Allah akan lebih awet dan itu nanti lebih lama. Artinya karena kita menjadi sebuah kebutuhan ya Mas ya. Kalau tidak melakukan hobi kita itu ada yang kurang. Kayak tadi mancing, meskipun harus bertengkar dengan istri, kucing-kucingan, rabali sewengi. Nah itu kan sebuah perjuangan juga. Tetapi karena itu hobi, karena ada kepuasan tersendiri, ya lagi itu hobinya bermanfaat ya Mas ya. Bermanfaat dan untuk teman-teman untuk memulai usaha adalah hobi teman-teman sendiri. Tentunya teman-teman masih banyak peluang ya, kalau kita ada niat, ada usaha dan menjadi hobi kita, insya Allah akan ada jalan untuk menjemput rezeki ya Mas ya. Nah itu dari Mas Kolis tadi tentunya kita bisa menarik kesimpulan bahwa jalan rezeki setiap orang tentunya berbeda-beda, tetapi ketika kita melakukan sesuatu dengan hobi kita, dengan rasa cinta kita, apa yang kita sukai, insya Allah itu menjadi jalan rezeki untuk kita semuanya. Mungkin itu dulu dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Ini sebuah informasi yang mungkin teman-teman bisa diambil untuk mungkin motivasi atau mungkin mencetuskan ide-ide yang perjalanan dari Mas Kolis tadi sampai menjadi pengusaha miniatur. Ya, oke teman-teman, itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.